Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Meli di channel Meli Artika. Kali ini kita akan belajar penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Materi ini untuk siswa kelas 2 SD, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dahulu yuk. Ayo amatilah gambar di bawah ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Ini ada gambar anak-anak sedang apa ya? Tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Tim Beni ada anak perempuannya. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Sikap di atas sesuai sila kedua Pancasila. Jadi, memberi kesempatan yang sama kepada anak laki-laki juga anak perempuan itu merupakan contoh yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sama seperti gambar tersebut, tim Edo itu terdiri atas anak laki-laki semua. Sedangkan tim Beni itu ada anak perempuannya, tetapi anak perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki, sehingga tidak terjadi perbedaan. Nah, sikap tersebut merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah. Selain itu, terdapat contoh lain dari penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Diki dan teman-temannya sedang mempraktikkan gerakan senam lantai. Saat melakukan gerakan, tangan Tian cedera. Diki segera mengantarkan Tian ke UKS untuk diobati. Nah, sikap Diki itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jadi, tadi memberi kesempatan yang sama kepada anak perempuan juga merupakan contoh sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, sedangkan apabila teman kita itu membutuhkan bantuan kita, maka kita harus menolong mereka. Itu juga merupakan penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Seperti contoh yang dilakukan oleh Diki yang segera mengantarkan teman yang cedera ke ruang UKS untuk segera diobati. Tentunya kalian pernah melakukannya juga kan di sekolah? Masih ingatkah kamu bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Ayo, masih ingat tidak bagaimana bunyinya? Pasti ingat kan anak-anak hebat? Bunyi sila kedua Pancasila yaitu, yuk kita baca bersama-sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah bunyi sila kedua Pancasila. Kalian ingat baik-baik ya. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menyayangi sesama manusia, termasuk menyayangi dan menghormati guru dan teman. Memperhatikan saat guru mengajar di kelas merupakan penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, kalian di sekolah itu harus saling menyayangi, saling menghormati kepada teman, kepada guru-guru kalian di sekolah, juga semua warga yang ada di sekolah. Selain itu, ketika guru kalian mengajar di kelas, kalian harus memperhatikannya, karena supaya materi yang disampaikan oleh guru dapat kalian terima dengan baik. Dan ketika kalian mengerjakan tugas, kalian akan lancar mengerjakannya. Memperhatikan guru itu juga merupakan penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Kalian ingat baik-baik. Dan tentunya kalian harus selalu memperhatikan guru kalian ya saat mengajar. Tahukah kalian contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah lainnya? Ayo, ada yang tahu tidak? Selain contoh-contoh tadi, apa ya contoh lainnya? Berikut ini contoh sikap atau perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo kita simak baik-baik. 1. Menolong teman yang kesusahan.
Nah, bisa kalian lihat di gambar ini ada seorang anak yang sedang jatuh. Kemudian temannya yang melihat itu langsung menolongnya. Gambar yang kedua, itu ada teman yang sedang sakit. Nah, teman-teman sekolahnya itu menjenguknya. Gambar yang ketiga, itu adalah anak-anak yang sedang mengumpulkan dana untuk teman mereka yang tertimpa musibah seperti tanah longsor, banjir, kemudian puting beliung, dan lain sebagainya. Nah, mereka mengumpulkan sumbangan, menarik sumbangan untuk membantu korban bencana alam tersebut. Contoh-contoh itu merupakan contoh sila kedua Pancasila, yaitu menolong teman yang kesusahan. Jadi, tidak hanya teman yang jatuh, teman yang sakit, tapi apabila ada teman kalian yang tertimpa bencana alam, kalian juga harus membantunya ya. Contoh yang kedua, berbagi makanan kepada teman di sekolah. Sudahkah kalian melakukannya? Pasti sudah dong. Nah, ini adalah contoh teman-teman kalian yang berbagi makanan kepada temannya di sekolah. Nah, apabila kalian melihat teman kalian mungkin lupa membawa uang saku, akhirnya dia tidak jajan di sekolah, kalian harus berbagi makanan kalian kepadanya ya. Selain itu, apabila kalian sama-sama membawa bekal dari rumah, nah, setelah dibuka, ternyata lauknya berbeda. Mungkin teman kalian ingin merasakan lauk punya kalian, nah kalian juga harus berbaginya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah bersikap adil kepada semua teman di sekolah. Di sini bisa kalian lihat ada gambar anak-anak yang sedang melakukan kegiatan pramuka. Nah, di sana itu semua adil. Adilnya itu maksudnya adalah berbagi tugas. Ada yang memasak, ada yang memasang tenda, ada yang membersihkan lingkungan sekitar tenda, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu sama-sama bekerja. Jadi sama-sama adil, rata dalam mendapatkan tugas dan tanggung jawab. Contoh selanjutnya, tidak mengejek kekurangan teman. Nah, apabila kalian memiliki teman yang sedang dalam kekurangan, misalnya teman kalian memakai kacamata, kemudian memakai gips karena lengannya patah. Nah, kalian jangan mengejeknya ya. Kalian harus berteman dengan mereka karena mereka juga butuh kasih sayang dari kalian. Kalian ajak dia bermain bersama, belajar bersama. Nah, kalau seperti itu kan rukun, damai, dan tidak terjadi pertengkaran. Juga tentunya kalian akan memiliki banyak teman. Contoh yang kelima, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, seperti gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu anak laki-laki dan anak perempuan itu makan bersama. Jadi tidak membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Begitu juga contoh gambar yang kedua. Mereka bermain bersama ketika olahraga ataupun istirahat. Tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Paham ya anak-anak? Selanjutnya tugas untuk kalian. Ayo berlatih. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai sila kedua Pancasila di sekolah. Di sini ada 6 buah gambar yang harus kalian pilih. Mana sih yang sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila? Kalian beri centang ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Bu Guru tunggu hasilnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.
Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.